presentasi budaya positif yang saya bawakan dalam rangka pemenuhan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karena itu pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat atau bakat yang dimiliki anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ya, nah hari ini kita membahas budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ini nanti akan ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, baru disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan paradigma belajar. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya, ya. Kemudian coba Bapak Ibu semua peragakan, coba Anda praktekkan salah satu menjadi A, salah satu menjadi B. Si A itu akan berusaha untuk menggenggam. Si A berusaha untuk menggenggam, mempraktekkan. Dibayangkanlah dalam genggaman tersebut ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Sedangkan si B itu adalah rekan yang berusaha untuk membuka atau mengupayakan supaya kepala itu terbuka. Boleh menggelitik, boleh menggoda, boleh memarahi dan sebagainya. Coba kita praktikkan sebentar. Si Vero mau menggoda aku. Oh ya, silakan Ibu. Iya, silakan. Ya. Aku tidak berhasil digoda oleh si Vero. Iya. Oke, baik. Ya. Ya, ada yang berhasil membuka? Ya. Kira-kira Pak Ganda kenapa bisa terbuka kepalanya? Oh, karena dikritiki. Berarti cocok godaannya, ya. Oke. Berarti ini tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Sehat. Dia tidak berhasil menggodaku. Oh ya, dia tidak berhasil menggoda saya. Tidak berhasil menggoda. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi ternyata dapat terbuka atau tidaknya kepala itu adalah si A yang si A yang menentukan, ya kan? Kalau dia tahan terhadap kritikan yang dilakukan oleh si B, berarti terbukalah itu, gitu kan? Atau tidak terayu oleh si B, maka tetap tertutup. Oke? Nah, dalam hal ini, dalam hal ini berarti berkaitan dengan kontrol seseorang, ya. Nah, tetapi dalam teori kontrol ini ternyata ada 4 ilusi atau 4 miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu berhak untuk mengontrol murid. Saya guru, saya berhak mengatur kamu 100% segala tindakan kamu. Ya. Ilusi bahwa penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau kita sering memberikan penguatan pada siswa, itu akan bermanfaat pada kehidupannya di kemudian hari. Dan ilusi bahwa kritik juga dapat membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter, itu dia. Ada juga kalau kita marah dia sadar dia
karakter yang buruk atau jadi down dia bisa jadi. Nah kemudian diuji bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa murid gitu ya. Nah dalam hal ini untuk mengatasi itu kita akan belajar lagi lanjut untuk ke materi yang kedua yaitu disiplin kognitif. Sebelum masuk ke situ kita ketahui dulu apa itu disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah ini berasal dari kata atau berasal dari konotasi murid-murid si Sokrates dan murid-murid Plato yang berguru kepada Sokrates dan Plato untuk mencari ilmu. Nah, disiplin sendiri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, bahkan tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi tidak boleh pakai reward lagi ya Bapak Ibu ya, itu dia. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi katanya tidak boleh ada reward. Kenapa? Karena takutnya si anak itu akan bekerja karena termotivasi supaya dapat reward. Jadi bukan menjadi motivasi dalam dirinya sendiri. Itu dia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari dia suku bangsa apa, agama apa, bahasa maupun latar belakang seseorang. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu kita tahu ya ada 6 dimensinya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar politik. Sedangkan ini primary youth program, maksudnya pendidikan usia dini, itu dia diajarkan nilai-nilai kebajikan adalah toleransi, menghormati, integritas, mandiri. Bukan mandi ya, salah ya. Ini ya, ada kesalahan. Ini mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, jadi dari kecil anak-anak sudah harus dilatih seperti itu di taman kanak-kanak. Nah, di dunia masyarakat nilai kebajikan yang dimiliki atau dapat dilihat adalah dapat dipercaya, lunak hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan dapat memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, sekarang kebutuhan dasar yang materi yang ketiga. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita perlu makan. Jadi apa yang kita lakukan untuk makan? Nah itu dia. Dulu ya, ambil piring ya. Nah, segala tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dalam semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada sebenarnya 5 dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kesenangan, ada kebutuhan dasar untuk bebas, ada kebutuhan dasar untuk penguasaan, ada kebutuhan dasar untuk kasih sayang, dan ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, tetapi pada realitasnya setiap kebutuhan dasar seseorang itu berbeda-beda. Misalnya bisa jadi saat ini saya butuh untuk misalnya untuk kasih sayang misalnya. Tapi ada mungkin dari Bapak Ibu mungkin butuh untuk kesenangan. Nah itu dia ya. Jadi tidak sama kebutuhan seseorang itu. Oke ya. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia? Tadi yang bertahan hidup itu kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, sampai dengan kesehatan. Kalau kasih sayang dan terasa diterima berarti bagaimana saya diperdulikan, bagaimana saya bisa berbagi, atau bagaimana saya bisa diterima dalam kelompok. Penguasaan diri berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan harga diri. Gitu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga harga diri saya gitu. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi
prestasi, keinginan untuk diakui, dan keinginan untuk didengar. Kebebasan berarti kebebasan untuk mandiri, berarti menentukan pilihan. Kemudian mencoba hal baru, kemudian kebebasan untuk mengendalikan diri. Apalagi kayak kita kelas 12, itu anak-anak kita kelas 12, mereka ingin dibebaskan mau memilih kemana gitu. Terkadang ya kita memang biasanya mengarahkan, tetapi pada kebanyakan sebagian besar mereka, saya maunya ke sini Bu, nah gitu. Jadi mereka membutuhkan kebutuhan dasar untuk kebebasan. Kesenangan di sini boleh kebutuhan untuk humor, kebutuhan untuk tertawa dan sebagainya. Oke, nah yang keempat, motivasi perilaku. Tadi saya sudah katakan tentang berkaitan reward. Nah, jadi motivasi perilaku ada dua macam. Itu ada motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Maaf ya. Oke, sebentar saya pakai dulu ya. Oke, ini ya maaf. Motivasi ekstrinsik berarti berasal dari luar. Ya, yang pertama seperti tadi dibujuk-bujuk, itu dia. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, supaya saya tidak dihukum, saya kerjakanlah ini, gitu. Atau supaya saya dibilang teman-teman baik, saya kerjakanlah ini, gitu ya. Itu dia faktor ekstrinsik. Tetapi ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik dia ingin menghargai dirinya sendiri, gitu. Tanpa disuruh atau tanpa ada supaya dia dianggap, dia berusaha untuk melakukannya, gitu. Nah, itu dia ya Bapak Ibu ya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi ini termasuk daripada motivasi ekstrinsik tadi kan. Nah, apa saja yang termasuk daripada hukuman, itu dia. Nah, nanti dalam hal ini kita bisa melakukan hukuman, kita bisa melakukan konsekuensi, kita bisa lakukan restitusi. Nah, terkadang biasanya kita berpikir bahwa hukuman dengan konsekuensi itu sama. Ternyata tidak sama. Kalau dia hukuman, ya kita berikan hukuman kepada anak didik kita karena dia melanggar sesuatu, biasanya itu tidak terencana. Gitu. Misalnya si anak datang terlambat, baru disitulah. Jadi karena kejadian itu, maka kita berikan hukumannya, gitu. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid nggak bisa menebak. Iya, murid tidak bisa menebak hukumannya apa gitu. Seperti tadi misalnya ada anak-anak yang tidak membawa kartu, kan dia tidak bisa memprediksi dia akan membersihkan yang mana, itu dia. Itu. Kemudian bersifat satu arah, berarti hanya dari si guru hukuman tersebut. Itu bisa berupa hukuman psikis ataupun fisik. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana. Biasanya kalau di kita itu ada di CP ya, buku kredit poin. Nah, si A melanggar ini, maka ini hukumannya. Si anak pun sudah tahu. Ya, murid tapi tetap karena dia sudah tahu dia hukumannya, murid pun tetap tidak nyaman, gitu. Karena konsekuensi itu terkesan pemaksaan juga, itu dia. Nah, kemudian sikap guru di sini sebagai memonitor murid apakah dia melakukan konsekuensi yang diterima. Tapi beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses di mana guru menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tanpa langsung dijudge anak itu, tapi lebih dulu kita berusaha mencari latar belakang apa penyebab kesalahan si anak. Iya. Nah, nanti dari hasil kolaborasi daripada guru dan murid akan menghasilkan murid yang dapat mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Itu dia. Oke, nah yang kelima ini berkaitan dengan posisi guru, ya, berkaitan dengan posisi guru terhadap hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Oke. Nah, yang pertama, guru itu bisa berperan sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa berperan sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, bila mana peran ini terjadi, saya akan berikan. Kita ambil satu kasus. Misalnya kalau upacara
banyak siswa atau ada beberapa siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, misalnya topi, gitu ya. Nah, jadi kalau guru penghukum, dia akan langsung bilang, ya, kau tidak memakai topi, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi tiba-tiba saat kejadian langsung dilakukan. Sedangkan kalau kamu merasa bersalah, maka guru itu akan bertanya dulu, berapa kali ibu beritahu kepada kamu selalu mengecewakan. Jadi ternyata nanti setelah mendengar itu murid itu berkata, oh ternyata aku bersalah, itu dia. Gitu. Ya. Ya. Jadi kita bisa mengecek masing-masing ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, lalu kemudian kalau sebagai teman melihat siswa yang tadi tidak pakai topi, dia akan berkata, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong dong bantu ibu sekali-sekali, jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, gitu. Jadi kita anggap dia itu sebaya, partner kita. Ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara beli atributnya ya, dan jangan ulangi lagi. Nah, jadi kita lihat kira-kira si anak ini beli topinya atau enggak gitu. Kalau beli berarti berhasil, kalau tidak berarti ulangi lagi gitu kan. Nah, sedangkan kalau manajer, kita tanya siswa itu, kalau tadi kan pemantau, maaf ya, kalau pemantau kita sudah kasih tahu bahwa siswa itu bersalah, tapi kita masih lihat si anak itu mau memperbaiki kesalahannya atau tidak. Nah, kalau di manajer kita tanya siswa itu sadar nggak kesalahannya, gitu dia. Kamu tahu kesalahan kamu? Nah, itu. Kalau tahu dia, baru kita tanya, kira-kira gimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Nah, saya pun juga sebenarnya Bapak Ibu dari sini saya tersadar ternyata saya lebih banyak penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, dari sini saya mencoba untuk belajar bahwa sebenarnya peran yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Nah, jadi kita di sini saya di sini bukan berarti saya lebih pandai, tidak, kita sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang sudah wali kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu perlu? Kenapa bukan peraturan di kelas? Nah, gitu kan? Oke, nah sekarang kita lihat dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang berisi dengan pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif. Jadi kalau misalnya peraturan kelas kita tidak boleh terlambat peraturan, tetapi dalam keyakinan kelas kita boleh ubah menjadi hadir tepat waktu. Berarti kita berusaha untuk membangun jiwa yang positif kepada diri peserta didik. Kemudian tidak usah panjang-panjang, tidak usah sampai 100 poin. Buat aja yang mudah diingat, sedikit saja. 6, 7. Kemudian kalau sudah dicari hal-hal positif yang bisa diterapkan, kemudian disesuaikan. Kira-kira cocok nggak untuk kelas yang saya miliki? Kemudian kalau sudah cocok, mudah tidak diterapkan. Gitu ya. Misalnya saya rasa kalau hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ajak semua anggota kelas untuk membuat keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kita tanya anak-anak, peraturan apa yang kalian inginkan? Jangan makan di kelas, Bu. Oke, nanti kita ubah jadi keyakinan kelas, makan saat istirahat, gitu ya. Tidak mencontek, Bu, berarti bekerja dengan jujur, gitu ya. Nah, jadi kita mengajarkan hal-hal yang positif. Oke, diskusi adalah salah satu kondisi, ya, kondisi untuk kolaborasi guru dengan murid untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan murid. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan dalam
Kemudian validasi tindakan yang salah, berarti kita bertanya kepada siswa, apakah siswa itu tahu apa tindakannya yang salah? Itu dia. Kamu sadar apa yang kamu lakukan salah atau tidak? Seperti itu. Atau kita boleh bertanya, berarti kira-kira bagaimana tindakanmu terhadap si A gitu. Kalau dia misalnya berantem, siswa kan kira-kira bagaimana tindakanmu terhadap si A? Tepat atau tidak gitu. Nanti siswa itu akan berpikir sendiri, bisa jadi mungkin dia akan bilang tepat gitu kan, karena dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, kita ingatkan kembali kepada si anak ini. Kira-kira tepat tidak dia berbuat seperti itu? Sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya? Ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Nah ini tadi, maaf. Nah ini dia tadi menstabilkan identitas. Oh, kurang tinggi. Oke. Ya, sebentar ya Pak ya. Iya. Tadi menstabilkan identitas itu supaya merubah suatu proses kesalahan menjadi proses pembelajaran. Ya, ini tadi kata-katanya Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian saya di sini atau Ibu di sini bukan ingin mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari suatu masalah. Itu dia. Kemudian di tahapan validasi tindakan yang salah, itu dia berarti kita mencari. Kenapa ya? Maaf ya, saya masih belajar. Oke, ini ya. Ya, ini validasi perilaku kesalahan tersebut karena apa? Misalnya siswa itu berantem karena apa? Karena misalnya berantem saat atau berkelahi karena main bola, misalnya kesenggol. Berarti di situ dia karena bisa berkelahi karena main bola, berarti kebutuhan untuk bermain, untuk senang itu dia. Nah, tapi kita ingatkan dalam kebutuhan untuk bermain itu ternyata bisa jadi salah itu dia. Nah, kita kalimat yang bisa kita lakukan ini dia, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya gitu. Kalau misalnya yang memang dia sudah baik itu, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu ya. Kemudian ini mengingatkan kembali keyakinan kelas ya. Ini merupakan prinsip bahwa maaf ya. Iya, terima kasih. Iya, sebentar ya. Iya. 15 lagi ya. Ini tadi ya, bahwa kita menanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas yang sudah diketahuinya dan kita cocokkan dengan kasus mereka. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal untuk kamu. Itu dia. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya mengenai diseminasi budaya positif. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan guru tersebut sebagai among. Nah, sebagai among, sebagai penuntun, berarti sebagai manajer. Among, ini kurang gini ya. Among, mengemong. Ya, pamong. Ya. Nah, di situ kita iya. Nah, ya sama kayak Simatua. Simatua menuntut juga kali ya kan? Iya. Nah, di sini sebagai among atau kita dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita hendaknya dapat menuntun murid agar dapat menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
Iya, Mohon penjelasan Ibu. hukum gitu. Tetapi kita coba lakukan sebagai peran kontrol kita sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi tadi. Nah, perbedaan dengan menghukum, kalau menghukum itu berarti pasti akan membawa dampak psikis kepada anak. Misalnya si anak misalnya memakai sepatu yang salah, udah lepas aja sepatumu. Nah, pasti kan siswa itu akan malu, gitu dia. Nah, tetapi kalau misalnya kita tanya kenapa kau bisa seperti itu, jadi bagaimana, kenapa bisa pakai sepatu yang salah, bagaimana cara mengatasi, itu saya rasa itu lebih baik Pak, itu dia. Tidak memberikan kesan tertekan kepada si anak dan kesempatan si anak untuk memperbaiki kesalahan. Gitu. Di sekolah kita kan ada aturan tentang kredit poin terhadap setiap pelanggaran tertentu. Gimana caranya supaya kita bisa menerapkan budaya positif ini dengan aturan CPI itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Nah, peraturan sekolah itu tetap harus ada. Tetapi proses kita menjalankan peraturan tersebut untuk memproses siswa itu tidak sebagai penghukum atau tidak sebagai teman gitu misalnya. Jadi kalau misalnya datang ke misalnya kita mengatasi siswa, ini kau sudah apa nih? Sudah melanggar. Kena ini misalnya 300 poin misalnya gitu. Tetapi kita tanyakan dulu alasannya kenapa mereka melanggar itu dia. Diproses dulu ya. Diproses dulu itu dia. Ditanya alasannya kenapa melakukan kesalahan itu, baru kemudian apa solusinya gitu. Berarti Bu Peraturan kita berlaku. Berarti Bu nggak boleh royal dengan kredit poin Bu ya? Iya Bu, iya Pak. Iya Pak. Iya, benar Pak. Terima kasih Bu. Oke. Ada Tidak bertanya, hanya mengasih tanggapan saya. Sebenarnya kan kalau sesuai dengan materi ini atau konsep ini tidak dibenarkan memang adanya kredit poin. Hanya latar belakang dan tujuan kenapa ada kredit poin diberlakukan di setiap sekolah kan jelas ada, sejarahnya pun pasti ada. Kemarin pun di diskusi kami itu didiskusikan sangat dalam karena di hampir semua sekolah diterapkan Pak. Karena itu kayaknya senjata ampuh untuk mendisiplinkan anak. Hanya kalau digali lebih dalam filosofinya Pak Ki Hajar ini kurang tepat. yang kurang tepat yang mana Bu? Kurang tepat penerapan Oh, ini Pak. bukan kita Hanya dalam yang kurang begini tepat. jadinya, karena sudah terlanjur dan tanda kutip dianggap berhasil, maka tetap diberlakukan. Tapi harapannya ke depan, kalaupun ada itu kesadarannya yang dibangun, pendisiplinnya yang dibangun, seperti itu sih. Jadi kita pun merasa begini, kita guru-guru ini misalnya, walaupun ada itu, tapi kita boleh mengalaskan dengan penjelasan kita kepada anak-anak. Bukan semata-mata hanya demi itu dan untuk itu kamu taat, tapi karena kesadaran tadi dan memang supaya bertahan lama juga kesadaran dirinya untuk memiliki kedisiplinan terhadap aturan-aturan seperti itu kata saya. Berarti intinya sebelum kita jatuhkan kredit poin itu harus dulu kita pastikan si anak sudah ikhlas. Iya Pak, Dan paham mengerti bahwa dia memang bersalah. Praktik segitiga restitusi Iya. tadi kali menstabilkan identitas dulu dianya, artinya gini, identitas diri jangan sampai down gara-gara melanggar. Terus dia yakin memang dia ada salah, apa Dia sadar kesalahannya, dulu, dia Dan sadar ada dulu komitmen kalau untuk berubah. dia sadar dulu kalau dia itu salah. ya, baru tanyakanlah kalau begitu sesuai nggak itu dengan keyakinan. Oh dia sendiri, pokoknya dia yang bicara, dia mengaku, dia yang berkesimpulan, dia berkomitmen untuk mengadakan perubahan berikutnya. Memang betul butuh waktu, memang butuh waktu dan kesabaran. Hanya
tujuan-tujuan seperti ini dibuat di materi CGP, saya pikir supaya kita dapat apa ya, dapat paradigma baru dan berharap ada perubahan sedikit demi sedikit dengan proses waktu yang akan kita jalani dalam menjalankan tugas-tugas kita untuk menghadapi anak-anak. Nah itu tadi maksud saya Bu, berarti kan walaupun tadi Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan kalian semua hari ini. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, maka kita ada baiknya kita membuat keyakinan kelas.
Tahu apa keyakinan kelas? Tahu. Oke. Peraturan kelas tahu? Tahu. Oke, baik. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas, maka kita berangkat dulu dari peraturan kelas. Nah, kira-kira ada tidak di antara kalian semua yang bisa mengusulkan apa saja yang kalian inginkan? Peraturan kelas apa yang kalian inginkan supaya bisa kita terapkan di kelas kita? Ada tidak? Iya, silakan Arvin dulu. Siap, tidak yang boleh Bu. Iya, boleh. Yang pertama dari berangkat peraturan kelas ya. Peraturan kelas yang pertama itu adalah tidak membuli. Lalu ada lagi? Ya, silakan Jose. Siap, tidak makan-makan di kelas Bu. Iya, tidak makan-makan atau tidak makan di kelas gitu ya. Siap. Iya. Oke, lalu? Ya, boleh. Resi. Siap, tidak mengerjakan PR sekolah Bu. Tidak? Tidak mengerjakan PR di kelas Bu. PR di sekolah. Iya, oke. Tidak mengerjakan PR di kelas. Ada lagi yang boleh menambahkan? Ya, silakan Fredo. Tidak membawa alat elektronik kecuali seizin guru. Iya. Tidak membawa alat elektronik tanpa seizin guru. Oke, ada lagi? Ya, Tidak. bisa lagi. Oke, boleh. Siap, tidak berdiskusi saat pemegangan harian. Oh, berarti tidak mencontek. Ya, oke, baik. Tidak mencontek. Oke, berarti apa? Ada lagi? Ya, silakan Gabriel. Siap, tidak membuat keributan di kelas. Iya, tidak membuat keributan di kelas. Oke. Yang ketujuh. Siap. Ya. Tidak memaksa sembarangan di kelas. Tidak membuang sampah di sembarangan ya. Sembarangan di kelas. Lalu apa lagi? Ya, boleh Anggia. Oke Anggia. Tidak tidur pada saat jam pembelajaran. Iya, tidak tidur saat jam pelajaran. Yang ke-9 ada lagi? Ya, silakan Daniel. Siap, tidak telat masuk ke kelas Bu saat istirahat sudah selesai. Iya, boleh. Tidak terlambat ke kelas ya. Siap, tidak Bu. Lalu apa lagi? Ada lagi? Ya, silakan Marina. Siap, tidak jalan-jalan saat guru menjelaskan. Iya, oke, boleh. Tidak jalan-jalan saat guru menjelaskan. Oke, baik. Ya. Oke, coba perhatikan ini. Peraturan kelasnya semua. Sudah cocok? Oke, nah, jadi keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang kita anggap baik untuk kita lakukan di kelas. Tetapi berawal dari hal positif. Misalnya, ini berarti tadi keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, maka dari hal positif, ini tidak membuli. Berarti hal positifnya apa? Menghargai? Iya, menghargai atau dan menyayangi ya. Menyayangi teman. Iya. Yang kedua, kalau tidak makan di kelas? Iya, makan saat istirahat. Makan saat istirahat.
Yang ketiga, tidak mengerjakan PR di kelas. Iya, mengerjakan PR di rumah. Yang keempat, tidak membawa alat elektronik tanpa izin guru. Iya, atau mungkin saya boleh apa? Meminta izin terlebih dahulu. Iya kan? Iya. Meminta izin terlebih dahulu kepada guru ya. Ya. Bila ingin membawa alat elektronik ya. Oke. Yang kelima, tidak dipakai. Iya, betul, jujur. Harus jujur ya. Iya, berintegritas. Lalu apa lagi? Menjaga ketertiban, tidak membuat keributan berarti? Iya, menjaga ketertiban. Di kelas. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Ini kebersihan di kelas ya. Oke, lalu nomor 8, tidak tidur. Kalau positifnya bukan berarti boleh tidur ya. Itu dia ya. Ayo. Aktif dalam pembelajaran. Iya. Yang ke-9, waktu atau hadir tepat waktu? Hadir tepat waktu. Nah, hadir tepat waktu. Tepat waktu. Oke. 10, tidak jalan-jalan. Oke, good. Menghargai guru. Oke, nah berarti inilah keyakinan kelas yang kita buat dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, kira-kira bisa dijalankan atau tidak? Bisa. Oke, bagus. Saya yakin di sini semua adalah anak-anak hebat, ya. Nah, supaya Anda lebih semangat untuk melakukan keyakinan yang kita buat, maka kita harus cari dulu nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Berarti nilai-nilai baik yang bisa Anda terapkan kalau kamu melakukan semua keyakinan kelas ini. Misalnya dari menghargai, apa nilai baiknya? Berarti ya menghargai ya kan? Artinya ya nilai baiknya adalah menghargai dan kasih sayang. Iya, menghargai dan kasih sayang. Berarti kita tahu cara menyayangi orang lain. Makan saat istirahat berarti apa? Disiplin ya. Jadi tidak makan sembarang tempat. Kemudian mengerjakan PR di rumah. Disiplin. Iya, rajin. Apalagi meminta izin terlebih dahulu. Sopan santun. Oke, lalu jujur. Ya, jujur ya, nilainya ya. Ketertiban di kelas. Menjaga ketertiban di kelas. Disiplin. Menjaga kebersihan di kelas. Kebersihan, kesehatan, ya kan? Iya, keindahan, apa lagi? Kesehatan, kenyamanan. Iya. Kenyamanan. Mungkin kelas kita rindang ya, laptop kita ganti ya. Oke, aktif dalam
Rajin. Hadir tepat waktu. Menghargai guru. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu mau melakukan ini, banyak nilai-nilai baik yang bisa kamu terapkan. Ya, jadi saya harap kalian bisa melakukan. Anda sukarela tidak untuk melakukannya atau terpaksa? Menurut kalian penting tidak dilakukan semua keyakinan kelas ini? Oke, ada satu orang yang bisa memberikan tanggapan kenapa apa manfaat yang melakukan keyakinan kelas ini? Ya, silakan Stephen. Jadi Bu, kalau misalnya kita melakukan keyakinan kelas ini Bu, nah dengan kita melakukan keyakinan kelas ini, kita bisa mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi di depannya. Karena dari kita lihat dari 10 poin keyakinan kelas ini merupakan poin yang memiliki nilai-nilai baik, sehingga tidak akan menimbulkan masalah antar siswa maupun dengan antar guru. Oke, terima kasih. Oke, berarti kita semua paham ya bahwa sangat penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai positif supaya Anda juga menjadi orang yang positif. Oke? Nah, jadi tebarkanlah semua nilai-nilai kebajikan ini ke dalam lingkungan sehari-hari. Oke? Terima kasih. Demikian untuk nilai untuk keyakinan kelas kita. Oke? Berikan tepuk tangan untuk kita semua.